Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kanurul Isla Aslihin, NIM 2191728. Sini saya akan memaparkan mengenai layanan digital kependudukan di Kabupaten Masa Depan. Berdasarkan hasil studi yang telah saya lakukan terkait dengan mendesain solusi untuk layanan digital. Dapatkah pegawai pemerintah dan teknologi selaras untuk melayani warga negara di masa depan? Berbicara tentang teknologi, tidak terlepas dari fasilitas internet dan gadget dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ini, kita mengalami masa-masa lockdown dikarenakan COVID-19. Dan kita memakai layanan internet dan gadget sehari-hari seperti sudah menjadi kebutuhan primer, terutama generasi Z yang masih SMP, SD, sekarang menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam belajar, bermain, dan lain-lain. Dan para orang tua pun yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak paham mengenai teknologi, kini berangsur-angsur untuk mempelajari dan merasakan manfaatnya. Nah, untuk pegawai pemerintah sendiri, eh, dibutuhkan sistem informasi manajemen pegawai untuk mencatat kinerja mereka tiap hari, absensi, eh, untuk memantau aktivitas pegawai pemerintah dan kinerjanya eh, setiap bulan. Kemudian, jika pegawai pemerintah sudah terbiasa dengan teknologi, maka untuk melayani warga di masa depan itu akan menimbulkan feedback yang bagus. Nah, bisa kita lihat di sini, ini sistem informasi di Kabupaten Masa Depan yang disebut Sibumada, yaitu layanan digital kependudukan di Kabupaten Masa Depan. Nah, di sini terdapat 2 layanan. Yang pertama itu ada layanan pengaduan yang terdiri dari call center dan sosial media. Yang kemudian ada layanan pengurusan dokumen, di antaranya adalah KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, maupun pelayanan disabilitas. Selanjutnya, untuk layanan pengaduan, itu dibutuhkan untuk menampung pertanyaan mengenai layanan digital maupun kritik dan saran yang disampaikan guna untuk maintenance sistem selanjutnya agar lebih baik lagi. Untuk layanan pengaduan itu tersedia call center yang bisa dihubungi langsung ataupun melalui media sosial dengan cara membubuhkan komentar pada postingan-postingan sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, yang kemudian nanti akan direspon oleh petugas-petugas yang berkaitan dengan eh, layanan pengaduan. Kemudian, kita masuk ke layanan pengurus dokumen pendudukan. Di sini ada 5. Yang pertama, penerbitan KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, penerbitan akte kelahiran, penerbitan kartu identitas anak, dan pelayanan disabilitas untuk melengkapi identitas. Yang pertama, kita masuk ke penerbitan KTP elektronik baru. Di sini pemohon itu sudah masuk ke dalam sistem, kemudian pemohon mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan ke dalam si Bumada, ke sistemnya ini sendiri. Jadi persyaratan-persyaratan yang sesuai itu akan diupload ke sistem. Kemudian ada admin yang memverifikasi dokumen yang diupload. Jika sesuai dokumennya, akan mengeluarkan jadwal perekaman KTP. Jadi di sini eh, pemohon atau warga itu tidak perlu repot-repot datang ke kantor Dukcapil untuk memberikan berkasnya secara langsung, tetapi bisa lewat eh, sistem untuk mengupload dokumennya. Kemudian jika adminnya sudah memverifikasi dan sesuai, eh, dia mengeluarkan jadwal perekaman KTP. Jadi pada saat jadwalnya sudah keluar,
Nah, saat itulah warga datang ke kantor untuk pengambilan pas foto yang sesuai dengan jadwal yang ada di sistem. Kemudian setelah pengambilan pas foto, membubuhkan tanda tangan melalui alat pemindai elektronik, kemudian merekam sidik jari tangan kiri dan tangan kanan, terus memindai iris mata, dan kemudian setelah data-data tersebut telah diperoleh, operator akan memproses penerbitan KTP elektroniknya. Setelah itu, pemohon atau warga dapat mendownload KTP di sistem tersebut ataupun ingin langsung dicetakkan oleh kantor eh, Dukcapil tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu penerbitan kartu keluarga. Nah, untuk penerbitan kartu keluarga sama. Jadi setelah pemohon masuk ke sistem, mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan, kemudian ada admin yang memverifikasi dan memvalidasi dokumen yang masuk. Kemudian setelah admin memverifikasi datanya, kemudian masuk ke penandatanganan dan stempel kartu keluarga oleh Kepala Dukcapil secara elektronik. Nah, setelah ditandatangani, operator dapat memproses penerbitan kartu keluarga. Setelah diproses, pemohon dapat mencetak kartu keluarganya melalui SIBUMADA, Sistem Informasi Kabupaten Masa Depan. Kemudian yang ketiga itu penerbitan akta kelahiran. Nah, untuk penerbitan akta kelahiran pun sama, pemohon atau warga masuk ke sistem, kemudian upload dokumen sesuai persyaratan yang dibutuhkan, kemudian admin akan memverifikasi dan memvalidasi dokumen yang masuk ke si Bumada, kemudian penandatanganan stempel akta lahir oleh Kepala Dukcapil secara elektronik, operator akan memproses penerbitan akta kelahiran dan kemudian akta kelahiran dapat dicetak atau di-download melalui sistem. Kemudian yang keempat adalah penerbitan kartu identitas anak atau disebut dengan KIA. Nah, untuk penerbitan anak pun sama saja. Jadi pemohon masuk ke sistem, pemohon mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan, kemudian admin memverifikasi dan validasi data yang masuk ke ini, kemudian operator memproses penerbitan kartu identitas anak atau KIA. Setelah diproses, pemohon dapat mencetak kartu identitas anak melalui SIBUMADA. Selanjutnya adalah pelayanan disabilitas untuk melengkapi identitas. Nah, untuk pelayanan disabilitas ini dari keluarga pemohon atau pemohon warga disabilitas mengajukan permohonan dan penguploadan dokumen persyaratan melalui SIBUMADA. Dalam artian melakukan permohonan untuk dilakukan perekaman KTP elektronik di lokasi rumah warga tersebut. Kemudian setelah mengajukan permohonan dan mengupload dokumen yang masuk ke sistem, kemudian admin akan memverifikasi dan memvalidasi pengajuan permohonan dokumen persyaratan pada SIBUMADA. Setelah itu, petugas yang ditugaskan turun untuk menjemput bola, melakukan perekaman iktp elektronik di rumah pemohon, baik itu pas foto, sidik jari, memindai iris mata, kemudian operator akan memproses penerbitan kartu identitas. Setelah diproses, kartu keluarga dapat mencetak kartu identitas melalui SIBUMADA. Untuk manfaatnya sendiri itu ada banyak menggunakan layanan digital. Yang pertama itu mengefisiensikan waktu. Jadi di sini kita menggunakan sistemnya ini selama 24 jam. Jadi sistemnya itu terbuka 24 jam, tapi untuk memverifikasi dan memvalidasi itu sesuai dengan jam kantor. Jadi warga tidak perlu repot-repot untuk cuti, tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor Dukcapil hanya untuk menyerahkan sebuah berkas. Nah, berkas ini diupload ke sistem tersebut. Kemudian menghemat biaya. Nah, menghemat biaya dalam artian untuk menghemat biaya warga berkendara menuju kantor Dukcapil ataupun memfotokopi kertas-kertas untuk diserahkan berkas-berkasnya. Kemudian menghemat tenaga. Jadi tinggal upload ke
website atau ke sistem, mengupload ke sistem informasi yang ada. Kemudian mengurangi penggunaan kertas, ramah lingkungan juga untuk mengurangi kemudian pelayanan publik itu menjadi lebih cepat dan kondusif. Seperti contohnya tadi, kita tidak perlu mengantri lagi lama-lama untuk perekaman IKTP. Karena jadwalnya sudah ditentukan oleh sistem itu sendiri ketika kita mengupload beberapa dokumen persyaratan yang sudah disetujui dan sudah divalidasi oleh admin. Eh, Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.